Pemirsa, Anda masih ingat kasus seorang anak dibawa kabur oleh teman orang tuanya? Seorang anak perempuan berusia 14 tahun dibawa kabur oleh Wawan yang berusia 41 tahun. Tim kepolisian Jakarta Barat terus memburu pelaku bernama Wawan berusia 41 tahun dengan status duda 2 anak. Wawan membawa kabur seorang anak perempuan yang masih berusia 14 tahun sejak 29 Juli 2020 lalu. Sang ibu tak mengira tetangganya Wawan memiliki niat jahat hingga berpacaran dengan putri semata wayangnya selama 5 bulan. Wawan menghamili dan tidak bertanggung jawab. Bahkan saat ini anak temannya tersebut dibawa kabur oleh Wawan dengan modal menjual motor milik orang tua anak perempuan tersebut. Seorang ibu menangis berharap putrinya segera pulang. Isak tangis sang ibu menjadi trending topik di Twitter karena mohon agar anak perempuannya yang masih berusia 14 tahun segera kembali ke rumah. Anak perempuan tersebut meninggalkan rumah sejak 29 Juli lalu. Berawal diiming-imingi jam tangan dan gelang. Sang anak berhasil dipikat oleh Wawan, duda 2 anak tersebut. Hingga hubungan terlarang membuat hamil dan Wawan enggan untuk bertanggung jawab. Sang anak perempuan tersebut dibawa kabur Wawan usai mendapat info penemuan motor yang dijual Wawan di daerah Pondok Gede. Dan kita akan menuju Polres Metro Jakarta Barat untuk mengikuti perkembangan terkini pembawa kabur anak di bawah umur. Bersama rekan kami ada Ririn Oktaviani langsung dari Polres Jakarta Barat. Ririn, bagaimana sejauh ini perkembangan terbaru terkait penculikan anak di Cengkareng, Jakarta Barat? Audi Tatu Heru, Kapolres Jakarta Barat telah bersiap untuk melakukan konferensi pers terkait tentang penculikan terhadap korban F oleh pelaku W, dan saat ini sudah dilakukan persiapan untuk memberikan keterangan terkait motif dan juga keterangan terkait penculikan yang dilakukan oleh pelaku W. Sesaat lagi Kombes Pol Audi Tatu Heru, Kapolres Jakarta Barat akan memberikan keterangan resminya, dan berikut keterangan resmi dari Kombes Pol Audi Tatu Heru. Baik rekan-rekan media, siang ini kami Polres Metro Jakarta Barat akan merilis kasus persetubuhan anak. Jadi ini kejadiannya pada kira-kira bulan Maret 2020. Seperti kita ketahui, kasus ini sempat menjadi viral dan berawal dari laporan Ibu RW ketika mengetahui bahwa anaknya berinisial F itu hamil. Ya, saat itu dilaporkan ke Polsek Cengkareng. Pihak Polsek Cengkareng, Jakarta Barat, itu saat itu ingin melaksanakan pemeriksaan, namun korban F waktu itu sedang hamil besar, sehingga disepakati untuk nanti kalau sudah selesai melahirkan, baru dilakukan pemeriksaan. Namun setelah melahirkan, ternyata si F itu dibawa kabur oleh tersangka di beberapa tempat, diantaranya Bekasi, Sukabumi, ya, pindah-pindah tempat. Akhirnya kami perintahkan untuk Kasat Reskrim Jakarta Barat untuk mengambil alih, bekerja sama dengan Polsek Cengkareng, hingga menangkap pelaku bersama korbannya. Kami menyampaikan terima kasih untuk doa
masyarakat Indonesia sehingga kami berhasil mengungkap kasus ini yang cukup viral. Dan kami sangat berterima kasih bahwa anak F sekarang dalam keadaan sehat-sehat. Tadi tiba di Polres Metro Jakarta Barat dan sudah dilakukan penanganan awal oleh psikolog. Mungkin itu sebagai pembuka. Nanti teknis penangkapannya saya persilakan Kasat Reskrim untuk menyampaikan rilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan media, jadi kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat bersama dengan Polsek Cengkareng, kami melakukan pencarian terhadap tersangka W berdasarkan dari berita yang viral di salah satu media sosial sekitar hari Jumat tanggal 11 Agustus ya. Berdasarkan dari keterangan tersebut, tim gabungan melakukan pencarian memang membutuhkan waktu dikarenakan juga tersangka pun memonitor terkait dengan pergerakannya sehingga berpindah-pindah tempat dengan tujuan untuk menghindari kejaran dari petugas. Tersangka W ini akhirnya tadi pagi dini hari berhasil ditemukan bersama korban F di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Pada saat ditemukan, korban dalam keadaan sehat, selamat, kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat. Saat ini untuk tersangka dikenakan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana ancamannya adalah minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun, terkait dengan seseorang menggunakan kata-kata bohong, tipu daya, sehingga memaksa anak di bawah umur untuk melakukan persetubuhan. Modus dari para pelaku untuk membujuk rayu korban yaitu pertama dia akan memberikan perhatian, menjanjikan akan dinikahi sehingga korban percaya dan karena merasa korban pelaku memberikan perhatian sehingga korban pada saat itu mau bersama-sama pelaku membawa motor dari orang tuanya dan harta benda dari orang tuanya kemudian dibawa pergi lari pelaku dari rumahnya. Selama masa pelarian, barang-barang milik korban dijual pelaku untuk membiayai kehidupan pelaku pada saat pelarian tersebut. Saat ini fokus dari kami adalah mengembalikan kesehatan mental maupun fisik dari korban, yang saat ini kami juga menggandeng dari KPAI dan P2TP2 untuk membantu memulihkan fisik dan mental korban dikarenakan saat ini juga korban pasti mengalami guncangan yang berat sehingga fokus utama kita adalah menyelamatkan anak. Terima kasih. Baik, sebelum ini bersama kita ada Ibu Putu dari KPAI. Sebelum saya serahkan mungkin ada pertanyaan.